Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Lestari, NIM 19 10 10 10 36. Saya dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi geologi dasar lingkungan dan juga geologi permukaan tanah. Langsung saja simak video berikut. Konsep dasar geologi dan lingkungan. Nah, menuju ke pengertiannya, apa sih pengertian dari geologi? Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Nah, bumi sendiri meliputi permukaan dan bawah permukaan bumi, batuan sebagai komponen penyusun, serta proses-proses fisik yang membentuk selama waktu geologi, atau biasa yang disebut dengan eksogen dan endogen. Nah, lingkungan sendiri artinya adalah total keseluruhan dari suatu keadaan. Lingkungan meliputi kondisi fisik dan sosial budaya. Kondisi fisik dapat berupa bentuk lahan, udara, air, dan gas, sedangkan sosial budaya meliputi etika, ekonomi, estetika, dan kenyamanan. Saya punya contoh gambar bumi. Jadi, bumi itu seperti ini. Nah, jadi yang kita pelajari nanti, bumi di bawah permukaan bumi ini terdiri dari keras, selubung, inti luar, inti dalam, dan ataupun yang di luarnya juga. Jadi di atas permukaan bumi kita juga mempelajari. Nah, kalau lingkungan itu seperti ini contohnya. Sabar. Nah, jadi kalau lingkungan itu seperti ini. Mengacu ke pengertiannya, lingkungan itu adalah keseluruhan dari suatu keadaan. Lingkungan meliputi kondisi fisik dan sosial budaya. Kondisi fisiknya apa? Kondisi fisiknya adalah lahan, udara, gas, dan kondisi sosial budayanya, etika dari masyarakat, ekonomi, ataupun estetika dan kenyamanan dari masyarakatnya sendiri. Nah, next. Dalam ilmu geologi, lingkungan tidak pernah terlepas dari pemahaman mengenai bumi beserta isi dan aktivitasnya. Nah, di sini ada 7 konsep geologi lingkungan. Apa saja? Mari kita simak berikut. Nah, konsep yang pertama. Nanti kita menjelaskan bahwa bumi pada dasarnya merupakan sistem yang tertutup. Di bumi terdapat berbagai macam peristiwa yang terjadi karena aktivitas-aktivitas setiap bagian dari bumi. Bumi dikatakan sebagai sistem dengan 4 buah bagian, yaitu atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan litosfer. Di setiap bagian sistem itu terjadi berbagai macam aktivitas yang saling berkaitan. Oke, next. Konsep yang kedua menjelaskan bahwa bumi merupakan satu-satunya tempat yang paling sesuai dengan kehidupan manusia, akan tetapi sumber daya yang dimilikinya sangat terbatas. Nah, konsep yang kedua ini menerangkan bahwa bumi adalah satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh manusia. Jadi, planet lain tidak dapat dihuni ya. Nah, karena bumi ini dihuni manusia,
yang mana semakin hari pertumbuhan manusianya semakin bertambah, maka sumber daya alam yang dimilikinya ini lama-kelamaan akan habis. Dan konsep yang ketiga, menjelaskan bahwa proses-proses fisik yang terjadi di bumi mengubah bentang alam yang kita miliki. Yang kedua, pengetahuan tentang sejarah geologi mengenai proses yang telah terbentuk pada masa lalu yang saat ini kita masih bisa lihat dari hasil dari proses-proses itu. Nah, konsep yang keempat, menjelaskan tentang banyak proses alam yang terjadi di bumi yang sangat membahayakan umat manusia. Contohnya apa? Contohnya adalah aktivitas Gunung Merapi atau gunung meletus, tsunami, longsor, erosi, gempa bumi, dan lain sebagainya. Semua bencana tersebut merupakan dampak dari proses-proses yang terjadi di bumi karena merupakan suatu sistem yang terus bergerak. Jadi, bumi itu terdapat sistem yang bergerak. Contohnya lempeng. Lempeng di dalam bumi biasanya terjadi pergeseran tiap beberapa tahun. Nah, pergeseran lempeng itu menyebabkan terjadinya gempa bumi. Yang kedua, contohnya adalah gunung meletus di bawah laut. Ada gunung aktif di bawah laut yang meletus. Nah, itu menjadi proses alam yang sangat membahayakan manusia. Karena apa? Karena kalau gempa di bawah permukaan laut itu dapat menimbulkan tsunami yang amat sangat memakan banyak umat manusia. Next, konsep yang kelima, menjelaskan tentang perencanaan penggunaan lahan dan pengairan harus berusaha memperhatikan keseimbangan antara pertimbangan segi ekonomi dan dari segi lain seperti keindahan atau estetika. Jadi, kita sebagai planner harus merencanakan tentang penggunaan lahan dan pengairan, harus memperhatikan dua hal, yaitu dari segi ekonominya sendiri dan dari keindahan. Nah, sudah. Dan konsep yang kedua, nomor dua adalah pertimbangan sumber daya alam dan evaluasi keindahan sebuah kawasan sebelum dilakukannya pembangunan menjadi bagian penting dalam teori environmental impact atau dampak lingkungan. Pertimbangan sumber daya alam ini contohnya begini, kita akan membangun suatu kawasan. Nah, sebelum membangun kawasan kita harus melihat keindahan dan dampak dari lingkungan tersebut. Jadi sebelum kita membangun kita harus melihat dampaknya terlebih dahulu gitu. Dan yang keenam ini simple, konsepnya cuma menjelaskan tentang dampak dari penggunaan lahan yang cenderung bertumpuk. Next. Dan konsep yang terakhir adalah menjelaskan tentang komponen fundamental lingkungan merupakan faktor geologi dan pemahaman tentang lingkungan memerlukan beberapa pendekatan melalui ilmu-ilmu kebumian dan disiplin ilmu yang lain yang saling berhubungan. Yang kedua, perbedaan dalam mempertimbangkan suatu pembangunan sebuah wilayah yang dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu fisik, biologis, dan fungsi kedayagunaan. Oke, ini mengenai materi yang pertama mengenai konsep dasar geologi lingkungan. Geologi pada permukaan tanah. Kita akan mempelajari tentang lapisan tanah, struktur tanah, dan jenis-jenis tanah.
Yang pertama, lapisan tanah. Lapisan tanah itu terdiri dari macam-macam. Nah, contohnya seperti ini: lapisan paling atas, lapisan tengah, lapisan bawah, lapisan batuan induk. Di dalam masing-masing lapisan ini mengandung struktur tanah yang berbeda. Batuan yang dikandung juga berbeda, jenis tingkatan kesuburan tanahnya pun juga berbeda. Nah, tanah lapisan atas. Ciri-cirinya, tanah lapisan atas berwarna lebih gelap dan kehitam-kehitaman. Tebalnya antara 10-30. Lapisan ini merupakan lapisan paling subur karena adanya bunga tanah atau humus. Nah, lapisan bawahnya lagi, namanya tanah lapisan bawah. Ciri-cirinya, warnanya lebih cerah dan lebih padat daripada tanah lapisan atas. Lapisan ini tebalnya 50-60 cm. Lebih tebal ya daripada lapisan tanah atas. Atau tanah lapisan bawah ini sering disebut tanah cadas atau tanah keras. Di lapisan tanah ini kegiatan jasad hidup mulai berkurang. Biasanya ditumbuhi tanaman berumur panjang dan berakar tunggang dalam, dan panjang akar mencapai lapisan tanah. Next, batuan induk tanah. Batuan induk merupakan batuan asal dari tanah. Lapisan tanah ini warnanya lebih kemerah-merahan atau kelabu keputih-putihan. Lapisan itu dapat pecah dan diubah dengan mudah, tetapi sukar ditembus oleh akar. Di lereng-lereng gunung, lapisan itu sering terlihat jelas karena lapisan atasnya telah hanyut dibawa oleh air. Semakin ke dalam, lapisan ini merupakan batuan pecel yang belum mengalami proses pemecahan. Biasanya pada lapisan ini tumbuhan jarang bisa hidup. Nah, pengertian tanah. Tanah adalah bagian dari kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Tanah sangat berperan dalam kehidupan makhluk hidup di bumi karena tanah membantu pertumbuhan tumbuhan dengan menyediakan hara, air, dan unsur-unsur yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh sekaligus sebagai penopang akar. Tanah juga menjadi habitat makhluk hidup mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi tempat untuk hidup dan bergerak. Dari segi klimatologi sendiri, tanah memegang peranan penting sebagai penyimpan air dan mencegah adanya erosi. Meskipun tanah sendiri juga dapat tererosi ya. Komposisi tanah berbeda-beda pada satu lokasi dengan lokasi yang lain. Air dan udara merupakan bagian dari tanah juga. Nah, langsung masuk ke macam-macam jenis tanah di Indonesia khususnya. Pertama, tanah humus. Tanah humus adalah tanah yang sangat subur, terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat. Yang kedua, ada tanah pasir. Tanah pasir adalah tanah yang bersifat kurang baik bagi pertanian, yang terbentuk dari batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butir kasar dan berkelikir. Contohnya seperti ini. Nah, yang atas ini adalah tanah humus dan bawahnya ini adalah tanah pasir. Keduanya memiliki sifat yang bertolak belakang. Yang atas memiliki sifat sangat subur dan bawahnya memiliki sifat kurang subur. Next, tanah aluvial atau tanah endapan. Tanah aluvial adalah tanah yang dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di daratan rendah, yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian. Yang kedua, tanah potzolit. Tanah potzolit adalah tanah yang subur yang umumnya berada di pegunungan dengan curah hujan yang tinggi dan bersuhu rendah atau dingin. Nah, contohnya ini. Ini tanah endapan yang sudah sangat lama sehingga bisa dibilang menjadi batu, dan yang bawahnya ini adalah tanah potzolit. Tanah ini sangat subur juga
Umumnya berada di pegunungan dengan suhu yang dingin. Next, selanjutnya ada tanah vulkanik atau tanah gunung berapi. Tanah vulkanis adalah tanah yang terbentuk dari lapukan materi letusan gunung berapi yang subur, mengandung zat hara yang tinggi. Jenis tanah ini dapat dijumpai di sekitar lereng gunung berapi. Yang selanjutnya ada tanah laterit. Tanah laterit adalah tanah yang tidak subur, yang tadinya subur dan kaya akan unsur hara. Namun, unsur hara tersebut hilang karena larut dibawa oleh air hujan yang tinggi. Contohnya ada di Kalimantan Barat dan Lampung. Nah, seperti ini. Ini adalah tanah vulkanik berada di sekitar lereng gunung. Dan ini adalah tanah laterit. Tanah laterit ini kurang subur karena zat haranya sudah dibawa oleh air hujan. Tanah mederetan atau tanah kapur. Tanah mederetan adalah tanah yang sifatnya tidak subur, yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur. Yang kedua, tanah gambut. Tanah gambut atau tanah organosol adalah jenis tanah yang kurang subur untuk bercocok tanam, yang merupakan hasil bentukan pelapukan tumbuhan rawa. Contohnya ada di rawa Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Yang pertama ini adalah batuan kapur. Biasanya dijumpai di dekat pantai. Kalau misalkan kalian jalan-jalan ke pantai, kalian pasti menemui batuan kapur. Yang bawah ini adalah contoh dari tanah gambut. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis tanah. Yang pertama adalah tanah vulkanis. Tanah vulkanis terdiri dari tanah andosol. Proses terbentuknya dari abu vulkanis yang telah mengalami pelapukan. Ciri-cirinya, warna kelabu hingga kuning, peka terhadap erosi atau sangat mudah terkena erosi dan sangat subur. Pemanfaatnya dapat digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, hutan pinus, ataupun cemara. Persebarannya terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Halmahera, dan Nusa Tenggara Barat, Sulawesi. Yang kedua, tanah regosol. Tanah regosol ini juga merupakan bagian dari tanah vulkanis. Tanah regosol terbentuknya dari endapan abu vulkanis baru yang memiliki butiran-butir kasar. Ciri-cirinya adalah berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kekuningan, dan kadar bahan organiknya rendah. Pemanfaatannya bisa untuk pertanian padi, palawija, tebu, dan kelapa. Persebarannya terdapat di Gunung Merapi, pantai, dan juga Bukit Pasir. Daerah yang ada tanah regosolnya ini adalah Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Yang selanjutnya tanah aluvial atau tanah endapan. Proses terbentuknya dari tanah hasil erosi, lumpur, atau pasir halus. Biasanya terjadi di daerah dataran rendah. Ciri-cirinya warna kelabu dan peka terhadap erosi. Pemanfaatnya sebagai lahan pertanian sawah dan palawija. Persebarannya di daerah Sumatera, Jawa bagian utara, Halmahera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Papua bagian selatan. Nah, jenis tanah yang kedua adalah tanah organosol yang terdiri dari tanah humus, tanah gambut, tanah litosol, tanah podzol, tanah laterit, mergel. Dari yang pertama, tanah humus. Tanah humus, proses terbentuknya dari hasil pembusukan bahan-bahan organik dengan ciri kehitaman, mudah basah, dan mengandung bahan organik. Tanah ini sangat subur. Dan selanjutnya ada tanah gambut. Tanah gambut ini memiliki proses terbentuk dari hasil pembusukan tumbuhan bahan organik di daerah yang selalu tergenang air atau rawa. Ciri-cirinya bersifat sangat asam, unsur haranya sangat rendah sehingga tanah ini tidak subur. Pemanfaatnya untuk pertanian pasang surut.
Persebarannya ada di pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Seram, Papua, dan pantai selatan. Tanah litosol atau tanah berbatu-batu. Proses terbentuknya dari pelapukan batuan beku dan sedimen yang masih baru, belum sempurna ya, sehingga butirannya masih besar atau kasar. Tekstur tanahnya beraneka ragam dan pada umumnya berpasir tak bertekstur warna kandungan batu, kerikil, dan kesuburan tanah bervariasi. Pemanfaatnya masih jarang digunakan, biasanya untuk hutan. Tanah potsol. Tanah ini terbentuknya di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan tinggi. Ciri-cirinya warna pucat, kandungan pasir kuarsa yang tinggi, sangat masam, peka terhadap erosi, dan kurang subur. Biasanya digunakan untuk pertanian palawija, dan persebarannya terletak di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua. Tanah laterit. Tanah laterit memiliki proses terbentuk dari tanah yang tercuci air hujan, sehingga unsur haranya telah hilang atau meresap dan mengalir ke dalam tanah. Ciri-cirinya adalah warna coklat kemerah-merahan, tidak subur. Pemanfaatannya bisa digunakan untuk pertanian. Persebarannya ada di Kalimantan Barat, Lampung, Banten, dan Sulawesi Tenggara. Tanah mergel. Tanah mergel merupakan hasil campuran pelarutan kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Tanah ini tidak subur, pemanfaatannya hanya untuk hutan jati. Biasanya terdapat di Yogyakarta, Priangan Selatan di Jawa Barat, Pegunungan Kendeng Jawa Tengah, Kediri, Madiun, dan Nusa Tenggara. Tanah terarosa atau tanah kapur. Tanah ini ada tanah renzina. Tanah renzina terbentuk dari pelapukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Ciri-cirinya warnanya putih sampai hitam, miskin unsur hara atau bahkan tidak memiliki. Pemanfaatannya untuk tanaman palawija dan hutan jati. Ini terdapat di Gunung Kidul, Yogyakarta. Tanah Mediteran. Tanah Mediteran terbentuk dari hasil pelapukan batuan kapur, keras, dan sedimen. Ciri-cirinya warnanya putih kecoklatan, keras, tidak subur. Pemanfaatannya untuk pertanian tegal atau tanian lahan kering dan hutan jadi. Persebarannya berada di Pegunungan Jawa Timur, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku, dan Sumatera. Oke. Materi yang kedua telah selesai. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham kan tentunya? Baiklah, sekian dari saya, ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay di rumah ya.